Sahabat-sahabat muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membuka satu bagian kebenaran firman Tuhan yang terambil dari tulisan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Kita masih membahas tema tentang kemerdekaan. Di dalam bulan Agustus menyongsong hari atau memperingati hari kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara kita, negara Indonesia, yang pada beberapa hari lagi kita akan peringati kemerdekaan RI yang ke-75, dan pada saat sore hari ini kita masih merenungkan tema tentang kemerdekaan. Mari kita membuka bagian dari Galatia pasal yang ke-15 sampai ayat yang ke-15. Galatia pasal 5 ayat 1 sampai ayat 6, lalu ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Kita baca ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan bagi kita pada sore hari ini. Rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sejujurnya ketika kita menjalani kehidupan, apalagi dalam konteks kita sebagai anak-anak muda, kita tentu tidak ingin yang namanya hidup dijajah. Kita tidak ingin yang namanya hidup kita dikekang, bukan? Kita tidak ingin yang namanya hidup kita kemudian dibatasi oleh banyak hal. Kecenderungan kita adalah ingin menjadi pribadi-pribadi yang bebas. Ingin menjadi pribadi-pribadi yang merdeka. Yang tanpa menghalangi, kalau bisa di dalam perjalanan waktu mengendara kendaraan, kepengen tidak ada kemudian orang yang menghalangi kita di jalan. Kalau kemudian melewati lampu merah atau persimpangan, kita rindu. Kepengen bahwa lampu merah itu tidak dalam posisi yang merah, tetapi dalam posisi yang hijau. Karena itulah rindu kita. Kita mau bagaimana hidup di dalam satu kebebasan. Padahal kalau kita bicara tentang kebebasan, maka tidak ada kebebasan yang sebetulnya bebas sebebas-bebasnya. Karena justru di dalam kebebasan yang sebebas-bebasnya lah kemudian kita tahu kalau kita juga punya rambu-rambu di dalam kehidupan ini. Kita kepengen yang namanya hidup di dalam satu kebebasan. Tidak ada orang yang kemudian ingin hidup dalam satu belenggu. Tidak ada orang yang kemudian ingin hidup dalam satu keterkungkungan. Tidak ingin orang yang namanya hidup di dalam satu keterbatasan. Tidak. Kenapa? Karena memang ya namanya penjara, namanya perhambaan, namanya perbudakan, itu sangat tidak mengenakan. Sangat tidak mengenakan. Yang namanya hamba, yang diperbudak,
ya tergantung tuannya. Yang namanya kita di penjara, dibelenggu atau dijajah, maka tergantung bagaimana penjajah kemudian menindas, menekan hidup orang yang dijajah. Dan tentu dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, kita bisa membaca lewat tulisan-tulisan sejarah bagaimana kemudian para pejuang dulu memperjuangkan satu kemerdekaan supaya bangsa bisa merdeka, supaya bangsa lepas dari satu penjajahan. Bangsa tentu ingin hidup dalam satu kemerdekaan, demikian juga dengan kehidupan. Kita secara pribadi, kita ingin hidup dalam satu kebebasan, ingin hidup dalam satu kemerdekaan. Betapa indahnya yang namanya hidup dalam satu kebebasan. Kita pikir bahwa kita bisa mengekspresikan seluruh kehidupan kita. Kalau kita berada di alam yang bebas, maka kita melihat satu keindahan yang luar biasa. Kita melihat satu pemandangan yang luas, yang indah dan membawa kita seakan-akan hidup kita, pikiran kita, dan bahkan barangkali batin kita, jiwa kita menjadi jiwa yang tenang. Kita lepas dalam segala aspek kehidupan, dalam segala pergumulan seakan-akan demikian. Padahal di sana pun kita mendapatkan satu keterbatasan, kita nggak bisa sebebas-bebasnya. Oleh sebab itu, ketika kita bicara yang namanya kemerdekaan, apalagi dalam konteks kekristenan, kemerdekaan dalam Tuhan atau merdeka dalam Tuhan, maka kemerdekaan itu bukanlah suatu kebebasan yang betul-betul di mana kita bebas sebebas-bebasnya tanpa ada rambu-rambu, tanpa ada pagar yang memagari hidup kita, atau tanpa adanya satu keikatan, tanpa adanya satu keterbatasan yang lain. Tentu ada hal-hal yang kemudian mengikat kita ketika kita hidup di dalam satu kemerdekaan di dalam Tuhan. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, di dalam konteks apa yang kita baca dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia tadi, maka menarik bahwa ketika Paulus menemukan orang-orang Galatia yang sudah hidup menerima Injil yang dia beritakan, yang sudah hidup dalam kepercayaan mereka kepada Kristus, Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah juru selamat. Namun ketika datang pengajar-pengajar sesat, pengajar-pengajar palsu yang ingin menyesatkan mereka, yang ingin membawa mereka keluar dari satu Injil yang telah Paulus beritakan, lalu dengan menambahkan Injil yang lain, maka Paulus mengingatkan kepada mereka, maukah engkau kembali kepada satu keterikatan lagi? Maukah engkau kembali kepada satu perbudakan lagi? Maukah engkau kembali kepada satu ketidakbebasan yang membawa engkau untuk hidup dalam suatu kebinasaan? Tentu ini pertanyaan yang sangat menarik untuk kita pikirkan. Di dalam kehidupan hari-hari kita, dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda, seringkali kita berpikir bahwa ya udah kita ingin bebas, kita kan sudah Kristen. Kita sudah menjadi murid-murid Kristus, kita sudah percaya kepada Kristus. Kita kepingin menjadi orang-orang yang betul-betul ya udah saya mau bebas sebebas-bebasnya. Saya kan sudah merdeka. Saya sudah ditebus oleh Kristus. Saya sudah dibayar oleh Kristus dengan darah yang mahal. Sudah ditebus oleh Kristus dengan kematiannya di kayu salib, maka saya mau hidup sebagai ya orang Kristen yang kemudian sesuka hati saya. Bisakah demikian? Tentu tidak bisa, bukan? Tentu tidak bisa demikian. Oleh sebab itu, rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka ketika kita bicara kemerdekaan di dalam Tuhan atau merdeka dalam Tuhan, sebetulnya apa yang ingin disampaikan di sana? Pertama, bahwa bicara kemerdekaan dalam Tuhan atau merdeka dalam Tuhan adalah mengalami satu perubahan relasi. Kita memiliki satu perubahan relasi, mengalami satu perubahan relasi. Relasi apa yang berubah? Ketika kita hidup merdeka dalam Tuhan. Relasi yang berubah itu adalah bagaimana relasi kita. Yang dahulu kita menjadi seteru Allah, yang dahulu kita menjadi musuh Allah, oleh karena kita melanggar Allah, melanggar perintah Tuhan, melanggar ketetapan Tuhan, berdosa terhadap Dia. Tetapi ketika kita hidup di dalam satu kemerdekaan, di dalam Tuhan, maka kita memiliki relasi yang baru, yaitu relasi yang terikat dengan Tuhan. Relasi yang kemudian bersekutu dengan
Kristus, relasi yang hidup dalam satu persekutuan yang indah dengan Allah. Itulah yang Paulus katakan kepada orang-orang di Galatia. Kamu kalau ingin menambahkan sunat kepadamu dan kamu menganggap Kristus tidak berguna. Pengorbanan Kristus, kematian Kristus, penebusan Kristus itu menjadi sia-sia bagi kamu. Dan itu kamu anggap sebagai sesuatu yang sia-sia. Kamu terlepas dari Kristus. Kamu tidak memiliki relasi yang indah. Tidak memiliki relasi yang baru dalam Kristus. Tidak memiliki relasi yang harmonis di dalam Kristus. Itu sama juga dengan bahwa kamu tetap saja di dalam relasi yang lama. Relasi yang kemudian kamu adalah seteru Allah. Relasi yang adalah kamu musuh Allah. Tetapi ketika kita bicara kemerdekaan, maka merdeka berarti bebas dari satu relasi yang lama, relasi yang mengikat manusia dengan dosa, relasi yang membuat manusia hidup di dalam satu belenggu dosa. Kini ketika merdeka dalam Tuhan, maka kita memiliki satu relasi yang baru. Perubahan status kita ketika kita merdeka dalam Tuhan. Teman-teman muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan saja relasi kita kemudian bersekutu dengan Tuhan, relasi kita melekat pada Kristus seperti ranting melekat pada pohon. Demikianlah relasi kita sebagai anak-anak Allah, sebagai orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus, maka kita terus melekat di dalam Kristus itu, melekat dengan Dia. Seperti apa yang Yohanes tuliskan di dalam konteks kemerdekaan, waktu Tuhan Yesus berbicara kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada Dia, apa yang Yohanes katakan kalau kita memperhatikan dalam pasal yang ke-8 dari Injil Yohanes, maka dikatakan bahwa setelah Yesus mengatakan tentang bagaimana dirinya, maka kata Yesus kepada orang-orang yang percaya kepada Dia, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar murid-Ku. Dengan kata lain, maka kemerdekaan di dalam Tuhan atau hidup merdeka dalam Tuhan berarti hidup terikat, hidup tetap, hidup melekat, dan hidup tinggal di dalam Kristus, dalam firman-Nya. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai anak-anak muda? Di dalam kehidupan hari-hari kita. Kita mesti sadar bahwa hidup kita yang sudah dimerdekakan oleh Kristus dan itu bukan perjuangan kita. Kemerdekaan dalam Tuhan, kemerdekaan yang sejati dalam hidup orang percaya, bukan hasil perjuangan kita. Bukan hasil intervensi kita. Bukan hasil kerja keras kita. Bukan hasil pencapaian prestasi kita. Bukan karena kita pelayanannya bagus lalu kita dimerdekakan. Bukan karena kita lalu memberikan persembahan kita. Bukan karena kemudian kita mengerjakan segala sesuatu yang banyak untuk Tuhan lalu kita dimerdekakan. Tidak. Kemerdekaan di dalam Tuhan adalah kemerdekaan yang betul-betul dianugerahkan Tuhan. Kemerdekaan yang betul-betul permanen. Bukan sementara. Kemerdekaan yang sejati dalam Tuhan. Kemerdekaan hidup kita sebagai orang percaya dalam Tuhan adalah kemerdekaan yang satu kali untuk selamanya. Sebagaimana Kristus telah mengorbankan diri, mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kita, menjadikan kita anak-anaknya, menjadikan kita murid-muridnya, menjadikan kita umatnya, pengorbanannya satu kali untuk selamanya. Jadi kemerdekaan kita bukan kemerdekaan yang kemudian hari ini dimerdekakan, besok hilang, kemudian dimerdekakan lagi hilang, tidak. Jadi kemerdekaan yang betul-betul permanen yang Kristus kerjakan. Bukan karena kita, tetapi karena kuasa Allah yang memelihara kemerdekaan itu. Karena kasih setia Tuhan yang memelihara kemerdekaan itu. Karena pengorbanan Kristus yang mengerjakan kemerdekaan itu di dalam diri kita. Sehingga karya Kristus yang agung, yang mulia itulah, yang mahal, itu yang kemudian membuat hidup saya dan saudara, anak-anak muda, kita semua mengalami satu perubahan relasi kita dengan Tuhan. Relasi yang berubah dalam kehidupan kita yang telah dimerdekakan oleh Kristus, bukan saja relasi bagaimana kita dipersekutukan dengan Tuhan,
tetapi juga kita memiliki relasi yang kemudian sudah terputus dengan dosa. Hubungan kita dengan dosa sudah terputus. Secara status kita bukan lagi orang-orang berdosa. Secara status kita orang yang telah dibenarkan Allah. Ketika kita telah dimerdekakan oleh Kristus, maka secara status kita sudah ditebus lunas oleh Kristus. Sudah ditebus lunas oleh darah anak domba yang telah dicurahkan di atas kayu salib, yang telah dicurahkan di atas bukit Golgota. Maka bagaimana Petrus membicarakan tentang status kita yang sudah terputus hubungan dengan dosa, maka bagaimana hidup kita yang sudah lunas ditebus oleh darah Kristus yang mahal, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas, bukan dengan perak, bukan dengan apapun yang ada, yang bersifat materi di dalam dunia ini yang bisa kita dapatkan, tetapi ditebus oleh darah Kristus. Dan hubungan kita dengan dosa telah diselesaikan oleh Kristus. Ketika Kristus memerdekakan kita. Oleh sebab itu Paulus berkata, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan mau lagi ditekan oleh kuasa hukum yang membuat kamu untuk binasa. Yang menyadarkan kamu bahwa kamu berdosa, hukum itu kemudian kamu mau lagi kembali menambahkan hukum itu kepada kasih karunia Allah. Kristus sudah mati satu kali menebus dosa kita. Keselamatan sudah dikerjakan Kristus tuntas. Tidak perlu ditambahkan ini dan itu lagi. Teman-teman muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemerdekaan di dalam Tuhan. Merdeka dalam Tuhan berarti hubungan kita dengan dosa sudah terputus. Sudah diputuskan. Walaupun kita sadar sesadar-sadarnya di dalam menjalani kehidupan hari lepas hari, kita masih kemudian bisa jatuh bangun di dalam dosa. Tetapi kuasa dosa itu sudah hilang. Kuasa maut sudah hilang. Kuasa kematian sudah hilang. Oleh karena Kristus yang sudah memerdekakan kita. Karena itu Petrus berkata juga jangan pergunakan kemerdekaan, kesempatan yang ada, yang sudah dimerdekakan oleh Allah, yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, lalu untuk melayani dosa lagi, untuk melakukan dosa lagi. Jangan. Tetapi sebaliknya, bagaimana kita hidup di dalam kesucian, kekudusan, kesalehan. Itulah yang harusnya kita sebagai anak-anak muda, Kristen, anak-anak muda yang adalah murid-murid Kristus, anak-anak muda yang adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus hidup di tengah-tengah dunia ini. Bukan sebaliknya, karena kita adalah Kristen, sudah ya saya sudah dibaptis, saya sudah disidi, saya sudah mengaku percaya kepada Kristus, saya sudah melayani, dan bahkan saya sudah menjadi WL, menjadi singer, menjadi pemusik, menjadi alser dan sebagainya. Saya kan sudah Kristen, tidak pedulilah dengan dosa itu. Yang penting saya melakukan, mengerjakan tugas pelayanan saya. Tidak bisa begitu. Kita mesti betul-betul memperhatikan apa yang Kristus perintahkan, apa yang Kristus tekankan, apa yang Kristus ajarkan, bahwa ketika dia memulihkan orang yang berdosa, di dalam beberapa bagian kalau kita membaca Alkitab, maka dia selalu mengatakan, jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Teman-teman muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam konteks kehidupan kita zaman sekarang, kita tentu diperhadapkan dengan banyak tantangan, godaan, cobaan, apalagi hidup sebagai anak-anak muda. Kita bisa menyalahgunakan mata kita untuk melakukan dosa. Kita bisa menyalahgunakan telinga kita untuk mendengarkan apa yang bukan kebenaran. Kita bisa menggunakan lidah kita, bibir mulut kita untuk mengatakan apa yang tidak seharusnya kita katakan. Kita bisa menggunakan jari jemari kita
untuk mengetik, kemudian memposting hal-hal yang tidak menyukakan hati Tuhan. Dan bahkan waktu kita jalan, waktu kita pergi atau waktu kita kerja sebagai anak muda, barangkali kita kemudian dengan mudah tergoda di sana untuk jatuh ke dalam dosa. Hati-hati, maka Paulus mengingatkan kepada orang-orang percaya di Galatia, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan mau dikenakan kuk yang menekan kamu lagi. Jangan mau hidup lagi di dalam dosa. Tetapi ya, kalau kita memperhatikan bagian lain dari tulisan Yohanes juga, bagaimana dalam pasal yang ke-8 Injil Yohanes ayat yang ke-34, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Tetapi kemerdekaan yang Kristus kerjakan bagi kita, kemerdekaan yang Kristus berikan bagi kita, dia membebaskan kita dari hukum dosa. Dia menebus kita dari perhambaan dosa. Kalau kita membaca tulisan Paulus di dalam kitab Roma pasal yang ke-6, kita bisa mendapatkan di sana, ya, Roma pasal yang ke-6. Ayat yang ke-16, 17, dan 18. Ayat yang ke-18 secara khusus saya baca untuk kita. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Hidup kita telah dimerdekakan dari dosa. Jangan lagi kembali kepada kubangan dosa. Petrus mengatakan, kalau orang yang sudah mengecap kebaikan Tuhan dan terus menerus kembali ke kubangan dosa, maka apa yang Rasul Petrus katakan? Tepatlah pepatah mengatakan, anjing kembali ke muntahnya, babi kembali ke kubangannya, dan manusia berdosa kembali kepada dosa, dosa, dan dosa lagi. Cukup bagi saya dan saudara untuk hidup di dalam dosa yang lama. Kristus sudah menebus kita, sudah membenarkan kita, sudah memerdekakan kita. Kemerdekaan di dalam Tuhan, hal yang ketiga. Hidup yang merdeka dalam Tuhan bukan saja kita memiliki satu relasi yang baru dengan Tuhan, lalu relasi itu membuat kita, di mana kita terputus hubungan kita dengan dosa, tetapi juga relasi yang baru, status yang baru itu kemudian di dalam kehidupan kita sebagai manusia yang merdeka dalam Tuhan, hidup merdeka dalam Tuhan, maka memiliki satu perubahan hidup yang nyata. Kita sebagai umat-umat Tuhan, anak-anak muda Kristen, anak-anak muda yang percaya kepada Kristus, kita tidak bisa hanya memahami bagaimana Kristus mengampuni kita. Kristus sudah memerdekakan kita. Kristus sudah menebus kita. Kita tidak hanya cukup memahami pada tataran pengetahuan. Kita tidak hanya cukup memahami Alkitab hanya pada tataran konsep, hanya pada tataran teori, tapi harus dinyatakan dalam satu perubahan kehidupan yang nyata. Nah, ini penting sekali untuk kita perhatikan. Ya, sehingga bagaimana hidup kekristenan, hidup anak-anak muda Kristen betul-betul menjadi anak muda yang bertanggung jawab di dalam kehidupan hari lepas hari. Apa yang Paulus tulis misalnya dalam kitab Roma pasal yang ke-6 ayat yang kedua, pasal yang ke-8 ayat yang ke-22, kalau kita memperhatikan di sana, maka pasal 8 ayat 22, apa yang Paulus katakan, ya, di dalam tulisan Rasul Paulus, ya, tentang kemerdekaan pasal 6 ayat yang ke-22, kita bisa memperhatikan. Ya, saya baca untuk kita ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah dan kemudian yang membawa kamu kepada satu pengudusan hidup yang sesuai atau dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Jadi dibawa kepada satu kehidupan yang kudus yang kemudian menghasilkan buah. Kemerdekaan dalam Tuhan, hidup merdeka dalam Tuhan, maka mau tidak mau. Bagaimana hidup berbuah bagi Tuhan. Di dalam satu kehidupan yang nyata. Di dalam satu kehidupan yang
praktikal yang bisa kita lakoni dalam kehidupan hari lepas hari. Orang di sekitar kita, teman-teman kita, baik teman kerja, teman kampus, teman pelayanan, akan melihat bagaimana hidup nyata kita. Akan melihat bagaimana kelakuan kita, akan melihat bagaimana sikap kita, akan melihat bagaimana kita berkata, akan melihat bagaimana kita kemudian melakukan sesuatu, termasuk bagaimana kita memainkan media sosial kita. Nah, di dalam hal-hal kemudian hidup yang seperti itulah bagaimana kita sebagai anak-anak muda Kristen yang hidup di dalam kemerdekaan di dalam Tuhan, maka kita mesti menjadi garam dan terang dunia. Mesti menjadi garam di tengah-tengah dunia ketika dunia hambar adanya. Mesti menjadi terang di tengah-tengah dunia ketika dunia adalah gelap adanya. Itu panggilan hidup kita. Panggilan hidup saya dan saudara sebagai anak-anak muda. Rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika Kristus memanggil kita untuk merdeka, ketika Kristus memerdekakan kita bukan tanpa tujuan. Tentu ya selalu punya tujuan. Apa sih tujuan kita dimerdekakan oleh Kristus? Apa tujuan Allah memerdekakan kita? Apa tujuan hidup kita yang merdeka lalu di dalam Tuhan? Di dalam bacaan kita tadi, Galatia pasal yang kelima, maka kita menemukan ada dua paling tidak tujuan yang harus kita pahami dan harus kita hidupi. Yang pertama bahwa tujuan dari kemerdekaan kita sebagai orang-orang percaya, pertama adalah untuk melayani Kristus. Di dalam ayat yang ke-13, bagian terakhir. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain. Untuk melayani. Kita dipanggil, dimerdekakan oleh Kristus, supaya kita bisa melayani Dia. Melayani Dia di dalam satu kesucian hidup. Melayani Dia dalam satu kebenaran. Melayani Dia di dalam satu ketaatan. Melayani Dia dalam satu kesetiaan. Melayani Dia dalam satu komitmen yang penuh kepada Tuhan. Jadi ketika Kristus memerdekakan saya dan saudara sebagai anak-anak muda, maka kita mesti sadar bahwa Dia ingin kita melayani Dia. Dia ingin saya dan saudara, teman-teman yang dikasihi Tuhan, rekan-rekan muda semua, untuk melayani Kristus. Karena itu ketika Dia memanggil kita untuk melayani Dia, mari kita buka hati kita. Kita beri hidup kita. Kita beri seluruh pikiran kita untuk melayani Dia. Tuhan memberikan kepada anak-anak muda yang dikasihi Tuhan pikiran yang begitu cemerlang. Pikiran yang begitu cerdas. Pergunakan pikiran itu untuk melayani Tuhan. Tuhan memberikan teman-teman muda begitu banyak potensi. Maka pergunakan potensi itu untuk melayani Tuhan. Pergunakan segala kemampuanmu untuk melayani Dia. Dimanapun Tuhan tempatkan, waktu saudara sedang kuliah, maka Tuhan ingin engkau melayani Dia melalui kuliahmu. Waktu Tuhan memperkenankan engkau bekerja di kantor, maka Tuhan ingin bagaimana engkau menjadi pelayannya di kantor di mana engkau berada. Mari, pergunakan setiap waktu, setiap detik, setiap hidup, setiap denyutan nafas yang Tuhan anugerahkan untuk kita melayani Dia. Apalagi ketika Tuhan percayakan untuk melayani di dalam satu persekutuan, di dalam gereja, maka sebagai anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, saya sangat mendorong kita semua untuk bisa mengambil bagian dalam satu pelayanan yang ada. Karena itulah tujuan Allah memerdekakan kita. Tujuan Kristus memerdekakan kita. Sebab Dia adalah Tuhan kita. Dia adalah pemimpin kita. Dia adalah pribadi yang berkuasa atas kita. Dan kita adalah hamba-hambanya. Kita adalah anak-anaknya, kita adalah murid-muridnya yang dipanggil untuk melayani Dia. Dan hal yang kedua, yang menjadi tujuan kemerdekaan hidup di dalam Tuhan adalah hidup dalam kasih.
Itu jelas sekali dalam ayat yang ke-13 bagian terakhir dan ayat yang ke-14. Ayat 14 saya baca. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tujuan hidup kita yang dimerdekakan dan hidup di dalam Tuhan, supaya kita hidup di dalam satu kasih, hidup mengasihi. Betapa indahnya hidup seorang anak muda Kristen yang hidup dalam kasih. Ya, tidak hidup dalam satu keegoisan. Tidak hidup dalam satu kepentingan sendiri saja. Tapi hidup memperhatikan kepentingan orang lain. Waduh, saya masih muda, bagaimana saya memperhatikan kehidupan orang lain. Teman-teman muda yang dikasihi Tuhan, mari dari sejak dini Tuhan mau bagaimana kita hidup dalam satu kasih. Mengasihi Allah tentu, tetapi juga dalam konteks tulisan Rasul Paulus kepada orang di Galatia ini, supaya mereka hidup dalam satu kasih, mengasihi seorang terhadap yang lain. Dan bagaimana kita bisa hidup mengasihi satu dengan yang lain? Tentu karena kita sudah mengalami kasih Kristus. Kita sudah mengalami kasih Allah. Kasih Allah yang dinyatakan kepada kita. Kasih Allah yang Dia berikan di dalam diri kita, dalam hidup kita. Kasih Allah yang Dia anugerahkan kepada kita, yang membuat kita untuk bisa mengasihi orang lain. Mengasihi sesama. Apalagi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Maka bagi orang percaya bagaimana hidup saling mengasihi itu penting sekali. Dan bayangkan kalau bangsa yang besar kemudian tidak hidup dalam satu kasih. Tidak hidup mengasihi manusia yang satu dengan yang lain. Lalu hidup seperti ya orang-orang yang kemudian menindas, lalu hidup seperti orang yang beringas, lalu hidup seperti orang yang memandang sesamanya seperti bukan manusia, maka berbahaya sekali. Tetapi kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, dan kita hidup sebagai orang yang sudah dimerdekakan, hidup dalam Tuhan, karena Tuhan adalah kasih, maka kita yang hidup di dalam Dia pun memiliki kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu, dan kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Penting kita hidup di dalam satu kasih. Dan kasih itu adalah hukum yang Kristus berikan. Seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman, yaitu hukum kasih. Teman-teman muda yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu mari melalui bagian kebenaran firman Tuhan ini. Dari sejak muda kita diberikan hati oleh Tuhan. Untuk peduli, untuk care, untuk bisa berbagi. Dari sejak muda Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk melayani Dia. Untuk hidup dalam cinta kasih. Kalau engkau mengasihi, hidup dalam satu kasih yang indah, maka harmonisnya satu persahabatanmu. Harmonisnya satu hubunganmu dengan sesamamu. Apalagi kalau teman-teman yang sudah hidup di dalam atau memiliki pacar, teman-teman muda yang sudah memiliki pacar, maka kalau engkau hidup dalam kasih Tuhan, maka engkau akan menjaga, memelihara hubungan itu di dalam kasih yang kudus. Kasih yang indah. Kasih Kristus. Dan itu membuat engkau kemudian melihat bagaimana anugerah Tuhan yang memanggil engkau dan menjadikan engkau saksinya di tengah-tengah dunia ini. Dan biarlah kesempatan sore hari ini kita boleh kembali memaknai kehidupan kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak muda Kristen yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, dan kita hidup dalam kemerdekaan Tuhan. Kasih Kristus menolong kita, menyertai kita, memimpin kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan.